Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis ke-10 ini kita akan membahas tentang salah satu ibadah, yaitu sholat yang sering dikatakan sebagai pelancar rezeki, yaitu sholat duha. Ternyata sholat duha bukan hanya pelancar rezeki, tapi juga sebagai salah satu jalan menuju surga. Bahkan dalam sebuah hadis itu ada, di surga itu ada pintu ad-duha. Pintu ad-duha itu diperuntukkan bagi orang-orang yang khusus sering melaksanakan sholat duha. Orang yang enggak sering melakukan sholat duha ya tidak boleh melewati pintu ini. Kita baca hadis yang ke-10. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallat duha sintai asyrata rakaatan banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah. Luar biasa ini. Luar biasa. An Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sholat duha, barang siapa sholat duha sintai asyrata rakaatan, 12 rakaat, banallahu lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membangunkan untuknya qasran, istana, min dhahabin, dari emas, fil jannati, di surga. Jadi sholat duha. Berapa sih sebenarnya rakaat sholat duha itu? Yang paling sedikit adalah 2 rakaat, yang paling banyak adalah 12 rakaat. Dalam sebuah hadis disebutkan dari sahabat Abu Dzar, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sholat duha. Rasulullah bersabda, in sholaita duha raka'ataini lam yaktub minal ghafilin. Orang yang sholat duha 2 rakaat, lam yaktub minal ghafilin, maka tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Wa in sholaitaha arba'an kutibat minal muhsinin. Orang yang sholat duha 4 rakaat, maka ditulis baginya sebagai orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Wa in sholaitaha sittan kutibat minal qanitin, maka barang siapa yang sholat 6 rakaat, maka Allah subhanahu wa ta'ala menulis minal qanitin sebagai orang-orang yang taat. Wa in shallaitaha samaniyatan kutibat minal faizin, maka ditulis sebagai orang-orang yang bahagia, orang-orang yang bahagia, faizin. Wa in shallaitaha asyran wa in shallaitaha asyran, barang siapa yang sholat 10 rakaat, lam yuktab lahu dzalikal yauma dzanbun, maka barang siapa yang sholat 10 rakaat sholat duha, maka ditulis di hari itu tidak dicatat sebagai dosa. Wa in shallaitaha sintai asyrata rakaatan, barang siapa yang sholat 12 rakaat, banallahu laka baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkanmu baitan, rumah, atau hadis yang tadi yang pertama qasran, istana, fil jannah, di surga. Sehingga luar biasa sholat duha ini.
Bahkan dalam hadis lain disebutkan juga bahwa sholat duha itu bisa seperti mendapatkan pahalanya orang yang haji. Rakaatai duha ta'tadilani indallahi bihajjatin wa umratin mutaqabilataini. Dua sholat rakaat duha itu di sisi Allah sebanding sama ta'tadilani indallahi bihajjatin wa umratin mutaqabilataini, sebanding dengan haji dan umrah. Tentu saja kalau dilaksanakan secara kontinu istiqomah, sehingga ketika kita berdoa pada sholat duha, bukan hanya doanya adalah in kana fi rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'ahrijhu, dan fa in kana ba'idan faqaribu saja, tapi bisa untuk disisipkan. Ya Allah, semoga sholat duhaku ini seperti sabda Rasulullah bisa mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang pergi haji. Itu juga bisa disisipkan semacam itu. Tentu saja ini adalah kembali lagi istiqomah atau kontinu. Yang sulit adalah kontinunya, istiqomahnya. Sehingga kalau yang orang siapapun yang mampu untuk istiqomah, itulah yang akan mendapatkan karomah, keistimewaan yang luar biasa. Semoga saja kita mampu untuk berbuat istiqomah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.